Hai, perkenalkan, nama saya Dava Aska, biasa dipanggil Aska. Saya adalah alumni dari SMK Negeri 4 Kota Tangerang yang juga adalah salah satu finalis di Software Solution for Business tingkat nasional pada tahun 2025. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman bersama untuk melanjutkan membuat aplikasi menggunakan C Sharp. Nah, aplikasi yang kita akan buat untuk kali ini adalah kita akan bersama-sama belajar mengenai data grid view dan juga penggunaan Adonet. Pada video sebelumnya kita menggunakan PHP MyAdmin sebagai servernya, sebagai MySQL-nya, dan pada kesempatan kali ini kita langsung terjun langsung ke teknis dari IT Software Solution for Business tersebut, yaitu menggunakan ini SQL Management Server dan juga menggunakan SQL Express. Kalian bisa mencari tutorial-tutorial mengenai SQL Express, cara menginstalnya, atau SQL Management Studio cara menginstal di luaran sana, karena tidak mungkin saya mengulang lagi dari awal. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar untuk membuat data grid view, menampilkan produk, dan juga mendelete produk. Ini kita juga melakukan from scratch seperti yang kemarin, yaitu dengan menggunakan login dan juga register. Kita akan membuat dari ulang kembali. Untuk contoh aplikasinya itu ada di sini. Ini adalah aplikasi secara kasarnya saja. Secara kasarnya aplikasinya itu akan berbentuk seperti ini, yang dimana kita tidak akan 100% menyamakan dengan aplikasi sebagai contoh yang sekarang. Cuman di sini adalah untuk perumpamaan bagaimana aplikasinya akan bekerja. Untuk login register seperti pada video kemarin, dan juga menampilkan data grid view yang langsung dari database. Kita bisa nge-add dan juga kita bisa nge-delete nya. Saya pribadi akan menjadikan project contoh ini sebagai referensi kita bersama dalam membuat aplikasinya. Tidak usah lama-lama, mari saja kita langsung mulai. Seperti biasa, sebelum itu kita harus menyiapkan database-nya terlebih dahulu. Untuk file SQL-nya udah saya sediakan di deskripsi, tinggal download saja. Jadi kita akan mulai menggunakan ke server manajemen kalian. Habis itu kita new query, habis itu kita drag and drop file SQL kita. Di sini ada nih inventory SQL, langsung drag and drop di sini. Kenapa tidak ada? Nah, di sini nama inventory-nya adalah inventory DB. Habis itu kita masukkan user dan juga table product. Langsung saja kita execute, dan ketika kita refresh di sini, nah sudah ada inventory DB. Lanjut kita akan membuka Windows Form kita bersama. Habis itu di sini saya akan menggunakan new project, karena di sini base kita adalah menggunakan Adonet, berbeda dari video sebelumnya. Jadi kita akan menggunakan Windows Form app yang bawah sini, yang .NET Framework, karena Adonet sendiri base-nya itu di bawahnya .NET Framework. Kalau kita menggunakan yang di atas seperti yang kemarin, itu akan terjadi error ketika kita menyambungkannya ke database. Langsung next, kita namakan. Nah, di sini muncul untuk tampilan pertamanya akan seperti ini. Sebentar, biar saya buka satu tampilannya lagi, satu project lagi, ini untuk referensi agar kita belajar bersama-sama. Kita mulai dengan menghubungkan database-nya. Caranya simpel. Kalian tinggal new item, habis itu ke data, kita gunakan Adonet entity data model. Langsung kita add menggunakan if designer from database, kita new connection. Untuk SQL server name-nya itu dia menggunakan nama user Windows kita, habis itu /SQL Express, karena kita menggunakan Express. Terus device, otomatis ini akan keluar database kita. Apa saya salah dengan namanya? Sebentar, kita cek dulu. Oh, pakai huruf besar, jadi kita ternyata menggunakan huruf besar ya teman-teman. Nah, otomatis harusnya ini bisa SQL Express. Sebentar, kita samakan dulu, kenapa dia error. Nah, sekarang sudah bisa. Habis itu kita masukin nama database kita tadi, yaitu inventory DB.
Oke, next kita menggunakan Entity Framework versi 5 dikarenakan yang versi 6 sendiri itu masih kurang stabil, dan untuk kompetisi sendiri saya kurang rekomendasikan. Kita import tabelnya, langsung finish. Nah, kita tunggu sesaat karena ini sedang meload database-nya. Nah, kalau seperti ini berarti sudah ke import, sudah kehubung aplikasi kita dengan database kita. Langsung saja kita buat di sini textbox. Kita tambah satu form lagi, itu untuk form register. Kita samakan dengan form login. Itu aja, kita balik saja. Kita nambah field tambahan yaitu field name. Oke. Ini pas kita habis itu kita membuat global, dimana kelas yang bernama global untuk menampung elemen yang pertama akan saya tambahkan. Yang pasti kita menggunakan static karena agar gampang dipanggilnya. Habis itu kita akan menambahkan untuk menyimpan data user yang sedang login, dan juga database-nya. Untuk pemanggilan antara aplikasi ke database-nya itu dia menggunakan db context. Kalau kita lihat di aplikasi ini kita menggunakan inventory entity, db entity. Lanjut ke form 1, kita ketika terpencet login coba cari usernya. Nah, ini ketika password sama emailnya sama, kita langsung masukin user tersebut ke dalam global. Sama dengan ketika berbeda, kita masukkan ke message dialog, kita memunculkan pesan bahwa kredensial tersebut tidak valid. Sama halnya untuk register. Bedanya register itu kita memasukkan semuanya langsung ke dalam objek user. Kita if textbox 1 teksnya enggak nol dan textbox 2 dan kosong, dia akan langsung name itu textbox 1 atau textbox 2. Kita bisa cek di sini, masuknya itu untuk name sendiri ada di textbox 2, sedangkan password itu ada di textbox 3. Oke, berarti name dari textbox 2, user email di textbox 1, dan user password ada di textbox 3. Kita langsung manggil global db untuk memasukkannya, users add user. Habis itu kita manggil form yang pertama lagi untuk kita balikan, langsung redirect, kita hide. Habis itu kita bikin satu form lagi untuk ke dashboardnya. Kita kasih label, yaitu kita akan menunjukkan nama dari user yang sedang login. 1 text sama dengan string. Jadi ketika dia login, ini langsung kita redirect ke form yang tadi, form 2, 3 show, dan yang ini kita hide. Kita juga bikin ketika dia mencet register ini, kita ke form yang register di form 2, dan ketika kita menyentuh loginnya di form 2, kita langsung ke form 1 balik lagi. Mari kita coba. Kita register. Kenapa dia langsung kebuka yang di sini? Ada yang salah. Mari kita cek yang di form 1. Kita nih form 2. Kita menggunakan this, bukan menggunakan form hide. Berarti yang di sini kita juga kita salah. Oke, kita restart kembali. Nah, kita masukin email kita, misalnya april@gmail.com, name-nya April, passwordnya admin. Kita register, otomatis sudah sukses kayak register. Kita coba email.com, passwordnya admin kalau tidak salah. Kita login, invalid credential. Kenapa? Kita coba cek di database-nya untuk tabel tersebut memiliki password apa. Oh, tidak masuk. Kenapa tidak masuk? Kita coba cek di sini. Oh iya, kita melupakan satu hal. Ketika sudah kita add di sini, kita langsung global db save changes untuk save apa yang sudah kita simpan di sini. Oke, kita coba lagi. Kita register. Emailnya adalah april@gmail.com, namanya adalah April, passwordnya adalah admin. Kita register, langsung kita login gmail.com dengan password admin, login. Oh, kenapa dia udah bisa masuk, cuman dia suka close? Kenapa? Kita coba cek lagi. Pasti kesalahannya sama dengan yang tadi. Oh, benar saja. Kita tutup form itu langsung,
harusnya kita menggunakan this untuk menonton form ini, bukan form dashboard yang akan kita akses. Kita coba restart. Nah, muncul dengan nama April. Terus bagaimana kita melakukan add atau nge-showing data produknya? Itu sama aja. Jadi kita stop dulu, kita buka form kedua, form ketiga. Kita akan menggunakan yang namanya data grid view. Kita menggunakan dua button. Yang pertama adalah untuk add, dan yang kedua adalah untuk delete. Nah, untuk add sendiri akan menggunakan form yang berbeda. Jadi kita akan membuat satu form baru lagi, dimana ini isinya akan untuk field nge-adding produknya. Ini adalah product name-nya dan quantity-nya. Yang pertama buttonnya akan ada save, selanjutnya yang kedua akan ada back. Nah, sama seperti tadi, kita akan menggunakan if else. Ketika text box-nya adalah tidak kosong, kita baru menjalankan perintahnya. Soalnya numerik sendiri kan berawal dari 0, yang pasti quantity itu bisa 0, tapi tidak bisa min 1. Nih, di sini udah ada maksimumnya adalah 100 dan minimumnya adalah 0, jadi nggak bisa dibawa dari 0, jadi aman. Kita akan mulai menggunakan, kita panggil modelnya itu model produk, yang kita mencari teks 1, dan produk quantity-nya kita ambil dari numeric up and down value. String ini kenapa tidak bisa? Nah, kita akan menggunakan parsing. Disitu kita akan panggil db globalnya, save changes. Habis itu kita akan langsung balikin dia ke form yang satunya, ke form dashboard yang tadi. Yes, right. Di form 3 ini ketika add, kita langsung ke form 4, kita tutup form 3 nya. Next adalah gimana kita ngeload sih data grid view nya, yaitu dengan cara kita membuat function baru, yaitu load product, yang dimana kita memanggil data grid view nya, yang akan langsung kita menggunakan data binding. Kita clear, menggunakan data source, yaitu kita langsung ambil dari global titik product, global db product, langsung kita langsung tulis. Jadi yang dimana kita langsung menyembunyikan ID-nya, karena kita tidak mau memunculkan ID produknya di dalam data grid view-nya. Jadi ketika ini di load, kita langsung load produknya jika ada. Nah, kita akan langsung coba. Kita login, harusnya kita masuk, kita add product. Untuk name-nya adalah, misalnya adalah minyak. Kita punya quantity adalah 3. Kita save. Nah, langsung muncul di sini minyaknya, yaitu 3. Itu cara meng-add dan men-show-nya. Gimana cara mendelete-nya? Itu kita menggunakan on cell click yang ada di data grid view. Bukan on cell click juga sih. Jadi kita nge-select row-nya, select row-nya. Habis itu dia akan langsung memunculkan message box, apakah kita akan mendelete produknya atau enggak. Itu confirm, kita langsung salin aja di sini dan kita paste di sini. Nah, jadi kita langsung ada load produknya. Jadi langsung load produk lagi. Kita ganti jadi button 2 sesuai yang ada di diagramnya di sini. Kita klik 2 kali. Oh, karena kita sedang menjalankan tidak bisa. Nah, kita langsung copy paste. Fungsinya adalah ketika ada sel yang diklik, itu dia langsung menyimpan datanya, dan kita langsung mengkonfirm apakah kita ingin menghapus data tersebut apa tidak. Jika iya, kita langsung hapus, save change-nya, dan langsung load ulang. Kita langsung coba. Dari sini kita harus klik selnya dulu, delete minyak, yes, gitu. Coba kita tambah lagi. Habis itu baru kita bisa delete. So, jadi begitu cara menggunakan data grid view menggunakan C# serta pengenalan kita menggunakan Express dan juga SQL Server. Kuharap ini bisa membantumu untuk belajar lebih giat lagi untuk belajar desktop development. Nama saya Aska, izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.